Salam, perkenalkan nama saya Preti Angelika Detan, kelas B semester 2, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, mahasiswa dari Institut Agama Negeri Kristen Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang temperamental dan psikososial dari Erik Erikson. Nah, seperti yang kita ketahui, temperamental merupakan salah satu sikap yang kurang baik jika berlebihan dan itu dapat dikatakan sebagai gangguan. Mari kita lihat sama-sama pengertian temperamental. A. Pengertian temperamental. Temperamental adalah kondisi di mana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat. Temperamental ini terbentuk atas watak bawaan secara biologis seseorang. Sikap ini sangat sulit diubah karena sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir. Yang berikut stabilitas temperamental. Stabilitas temperamental adalah secara umum rendah untuk melembutkan. Sesungguhnya, beberapa karakteristik seperti perasaan malu dan bergaul adalah stabil pada jangka panjang hanya pada anak-anak yang luar biasa, yaitu mereka yang sangat malu, yang sangat ramah untuk memulainya. C. Faktor penyebab temperamental. Ada beberapa faktor penyebab temperamental. Yang pertama, gender dan budaya. Jenis kelamin akan mempengaruhi tingkat temperamental seseorang. Seorang laki-laki dalam melakukan segala hal lebih mengedepankan ego, sehingga kadang lupa mengontrol emosi yang ada di dalam dirinya. Walaupun terdapat seorang wanita yang memiliki sikap temperamental. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan memiliki banyak pengaruh untuk diri seseorang. Semakin baik lingkungannya, maka akan mencerminkan cara ia bersikap. Dan yang ketiga, pola asuh. Cara orang tua mendidik anaknya juga dapat membentuk karakter si anak. Ketika orang tua terbiasa mendidik anak dengan cara keras, maka sifat yang terbentuk tidak jauh dari cara mendidiknya. Dan yang keempat, faktor keturunan. Sifat temperamental ini juga dapat berasal dari bawaan lahir. Faktor ini sulit diubah kecuali ada kemauan besar yang berasal dari dalam diri untuk mengendalikan diri dengan baik. D. Contoh temperamental. Beberapa macam sikap yang mencerminkan temperamental antara lain. Yang pertama, mudah gelisah. Tanda awal ketika seseorang memiliki sikap temperamental ialah mudah gelisah. Gelisah yang dirasakan kadang tanpa sebab atau hanya masalah-masalah ringan. Dan yang kedua, tidak melakukan kegiatan rutin dengan baik. Yang ketiga, lambat dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, kurang mampu adaptasi dengan lingkungan. Kita bisa lihat contoh gambar di atas. Gambar tersebut menggambarkan seseorang yang kurang beradaptasi dengan lingkungannya. Mengapa dia tidak dapat beradaptasi? Jawabannya, karena dia tidak merasa nyaman. Ia dapat melakukan adaptasi, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang kelima, mudah terganggu. Seseorang yang temperamental akan mudah merasa terganggu oleh suara atau gambar yang mencolok. Ketika ingin konsentrasi mengerjakan sesuatu, ia tidak bisa diganggu dengan suara yang membuat dia tidak merasa tenang. E. Cara mengatasi temperamental. Yang pertama, berikan contoh dalam mengelola emosi. Yang kedua, dengarkan dan pahami perasaan si anak adalah alat yang paling ampuh untuk membantu anak menjadi tenang. Kita sebagai orang tua harus memahami dan menerima apa yang si anak rasakan. Misalnya, berikan perhatian yang sepenuh hati kepada si anak. Dan yang ketiga, beri perhatian positif. Hal ini paling kuat yang dimiliki orang tua dalam mempengaruhi perilaku adalah perhatian. Perhatian positif akan meningkatkan perilaku yang ingin dibentuk oleh si anak. Berikut konsekuensi dan perkembangan selanjutnya.
Sifat temperamental atau mudah marah tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat membahayakan kesehatan kita sendiri. Ada baiknya kita melakukan hal-hal positif agar amarah kita dapat dikendalikan. Yang terakhir, teori Erik Erikson. Erik Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik, yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari tahap satu ke tahap lainnya ditentukan oleh berhasilnya dan tidak berhasilnya dalam menempuh tahap selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi temperamental dan psikososial dari Erik Erikson. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam.